Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Lisha Putri dengan ujung NIM 118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan meringkas jurnal dengan judul Plant Respiration from Cell to Ecosystem dari kelompok 4 dengan dosen pengampu Bapak Juswardi. Jadi di sini ada perkenalan anggota kelompok, yaitu di mana ada Zalwa Nurul, ada Julia Dwi Lestari, ada Hana Maulidiana, ada Vivi Lawati, ada Jen Afnira Pilia, lalu saya sendiri Davina Lisha Putri, lalu Dini Aprilia, selanjutnya ada Yuli Maharani, lalu ada Yara Visilia, lalu Erwaini, setelahnya ada Sapi Marcella, lalu ada Juliana Wijayanti, dan yang terakhir ada Meli Rasmida. Jadi selanjutnya kita akan masuk dulu ke pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini berisi sebagian besar karbohidrat sekitar 0,25 sampai 0,70 yang diasimilasi oleh tanaman setiap harinya digunakan untuk respirasi. Fraksi ini mengikat ketika laju pertumbuhan relatif maksimum menurun, karena biaya perolehan nitrogen lebih tinggi untuk tanaman dengan laju pertumbuhannya lebih rendah. Selain itu, kebutuhan respirasi juga meningkat ketika tanaman berada pada kondisi kekurangan nutrisi, seperti nitrogen dan fosfor. Lalu tanaman menghasilkan energi atau ATP melalui respirasi gelap, yang menggunakan reduksi NADPH dan kerangka karbon untuk mendukung pertumbuhan. Namun, pada beberapa tanaman, respirasi terjadi melalui jalur non-fosforilasi yang lebih resisten terhadap cyanida, tapi menghasilkan lebih sedikit ATP dibandingkan jalur sitokrom. Lalu yang kedua ada ciri umum dari sistem respirasi. Nah, jadi ada koefisien respirasi. Yang pertama itu ada jalur pernafasan pada tumbuhan, yaitu di mana terdiri dari glikolisis, jalur pentosa fosfat oksidatif, ada siklus asam trikarboksilat, lalu yang terakhir ada jalur transport elektron. Lalu yang kedua itu ada koefisien respirasi, yang dimana RQ itu rasio jumlah mol CO2 yang dilepaskan dibandingkan dengan O2 yang dikonsumsi. Lalu RQ sama dengan 1 jika sukrosa digunakan sebagai substrat respirasi dan dioksidasi penuh. Jadi contoh RQ itu ada biji Triticum aestivicum atau gandum. Lalu selanjutnya ada biji Linum oxystatissimum atau rami. Lalu yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi RQ. Jadi yang pertama itu ada asam organik sebagai substrat. Dan yang kedua itu ada proses biosintesis. Nah, selanjutnya itu ada glikolisis, jalur pentosa fosfat, dan siklus asam trikarboksilat. Yang pertama ada langkah awal respirasi, yaitu di mana glikolisis itu konversi gula menjadi malat atau pirufat. Lalu yang kedua ada sel tumbuhan, yaitu malat adalah produk akhir utama glikolisis yang digunakan sebagai substrat di mitokondria. Selanjutnya ada produk dari glikolisis, yaitu oksidasi satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul malat. Ketika pirufat terbentuk, ada produksi bersih 2 ATP. Nah, jadi selanjutnya ada jalur pentosa fosfat oksidatif yang dimana peran utama dalam produksi zat antara misalnya asam amino atau nukleotida dan NADPH. Tidak diatur oleh permintaan energi berbeda dengan glikolisis. Lalu yang terakhir ada siklus TCA atau asam trikarboksilat, yang dimana malat atau pirufat dari glikolisis diekspor ke mitokondria. Selanjutnya ada metabolisme dari mitokondria. Metabolisme mitokondria mencakup serangkaian reaksi biokimia yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP, terutama melalui proses fosforilasi oksidatif. Yang pertama ada kompleks rantai transport elektron, di mana rantai transport elektron di mitokondria terdiri dari beberapa kompleks enzim 1-4 dan ATP sintase kompleks 5. Lalu selanjutnya ada terminal oksidasi tahan sianida, yang dimana terminal oksidasi tahan sianida adalah jalur alternatif dalam rantai transfer elektron, dikenal juga sebagai jalur oksidasi alternatif. Selanjutnya ada substrat, inhibitor, dan uncoupler. Substrat adalah molekul yang seperti NADH atau FADH2 yang menyumbangkan elektron pada ETC. Inhibitor menghalangi transfer elektron pada kompleks tertentu, seperti rotenon pada kompleks 1 atau cyanida pada kompleks 4. Selanjutnya ada kontrol pernafasan rantai transfer elektron, di mana kontrol pernafasan rantai transfer elektron mengacu pada pengaturan kecepatan respirasi seluler berdasarkan kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen serta substrat.
Lalu selanjutnya ada poin-poin utama pengendalian respirasi tumbuhan. Yang pertama itu ada proses respirasi, di mana tumbuhan melakukan respirasi untuk menghasilkan energi dari glukosa yang dihasilkan selama fotosintesis. Yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi respirasi, di mana ketersediaan oksigen, seperti respirasi aerobik memerlukan oksigen. Suhu yang lebih tinggi umumnya meningkatkan laju respirasi dan yang terakhir ada ketersediaan nutrisi, di mana nutrisi seperti glukosa dan mineral penting untuk proses respirasi. Lalu selanjutnya ada peran enzim, di mana enzim berperan penting dalam proses respirasi, memfasilitasi reaksi kimia yang diperlukan untuk mengubah glukosa menjadi energi. Selanjutnya ada respirasi seluler, di mana proses respirasi seluler terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang semuanya terjadi di dalam sel. Lalu yang terakhir ada hasil respirasi, di mana produk hasil akhir dari respirasi seluler adalah energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, dan air. Selanjutnya poin-poin utama dalam pengendalian respirasi tumbuhan itu yang pertama ada respirasi dan fotosintesis. Yang kedua ada adaptasi tumbuhan. Yang terakhir ada pengukuran respirasi. Lalu poin selanjutnya itu ada produksi ATP dalam mitokondria terisolasi dan in vivo. Fosforilasi oksidatif yaitu model chemiosmotik. Fosforasi oksidatif adalah proses yang terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik, di mana ATP atau adenosin trifosfat dihasilkan melalui transfer elektron dalam rantai transfer elektron yang terlibat dalam respirasi sel. Selanjutnya ada fosforilasi oksidatif atau model chemiosmotik. Ketika protein mengalir kembali ke dalam matriks melalui ATP sintase, energi di aliran ini digunakan untuk menggabungkan ADP atau adenosin difosfat dan anorganik fosfat menjadi ATP. Dengan kata lain, fosforilasi oksidatif mengandalkan perbedaan konsentrasi proton untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP, yang merupakan sumber energi utama bagi banyak proses biologis dalam sel. Selanjutnya ada produksi ATP in vivo. Produksi ATP in vivo terjadi melalui serangkaian proses biokimia yang berlangsung di dalam sel, terutama dalam mitokondria. Proses utama yang terlibat adalah glikolisis, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Glikolisis berlangsung di sitosol, di mana glukosa dipecah menjadi pirufat, menghasilkan sejumlah kecil ATP dan NADH. Lalu selanjutnya pengaturan transfer elektron melalui sitokrom dan jalur alternatif. Jadi poin pertama itu ada sitokrom versus jalur alternatif. Sitokrom adalah jalur utama dalam transfer elektron menggunakan oksigen, sedangkan jalur alternatif aktif saat sitokrom terhambat atau oksigen rendah. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi. Ketersediaan oksigen rendah mengaktifkan jalur alternatif, dan konsentrasi substrat seperti pirufat serta malat mempengaruhi jalur mana yang dominan. Lalu ada kelimpahan jalur sitokrom, di mana jalur sitokrom dominan saat oksigen tersedia cukup, menghasilkan ATP secara efisien melalui fosforilasi oksidatif. Lalu yang terakhir ada kelimpahan jalur alternatif, di mana jalur alternatif lebih aktif saat tanaman mengalami stres meskipun kurang efisien dalam menghasilkan ATP, namun membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Selanjutnya ada pengaturan rumit oksidasi alternatif. Oksidasi alternatif memungkinkan tanaman beradaptasi dengan lingkungan yang tidak ideal, dan pengaturannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi aktivitas dan ekspresinya. Nah, faktor-faktornya itu ada satu, kondisi lingkungan. Yang kedua ada konsentrasi substrat, yang ketiga ada regulasi genetik, yang keempat ada ketersediaan nutrisi, dan poin kelima ada spesies oksigen reaktif atau ROS. Lalu selanjutnya bisakah kita benar-benar mengukur aktivitas jalur alternatif? Jadi aktivitas jalur alternatif dapat diukur melalui konsumsi oksigen, produksi energi, dan analisis produk akhir respirasi seperti etanol dan laktat. Faktor yang mempengaruhi itu ada ketersediaan substrat, kondisi lingkungan seperti suhu, oksigen, dan adanya inhibitor jalur utama mempengaruhi efektivitas jalur alternatif. Lalu selanjutnya ada fungsi ekofisiologis jalur alternatif. Yang pertama itu ada produksi panas. Jadi jalur alternatif dalam respirasi tanaman memungkinkan pelepasan energi sebagai panas, terutama pada spesies termogenik seperti arum dan Victoria amazonica. Tanaman ini menggunakan panas untuk menarik
penyerbuk dan beradaptasi dengan suhu rendah. Misalnya, peningkatan respirasi yang dipicu oleh asam salisilat terdapat meningkatkan suhu bunga hingga 10 derajat Celcius di atas suhu lingkungan, mendukung proses penyerbukan dan perkembangan biji serta serbuk sari. Lalu ada jalur alternatif sebagai luapan energi, di mana hipotesis luapan energi itu yang pertama dapat kondisi pemicu, yaitu jalur alternatif aktif ketika produksi asam organik lebih cepat daripada oksidasi menyebabkan akumulasi. Yang kedua ada fungsi utama sebagai mekanisme kontrol kasar metabolisme karbohidrat, terutama saat ada kelebihan substrat. Lalu ada bukan pengganti kontrol halus, di mana jalur alternatif tidak menggantikan mekanisme kontrol yang lebih spesifik seperti yang melibatkan adenilat. Lalu ada adaptasi terhadap perubahan permintaan karbon, di mana stres seperti kekeringan atau serangan patogen dapat meningkatkan permintaan karbon secara mendadak. Ada perlindungan terhadap stres oksidatif, di mana jalur alternatif seperti membantu mencegah pembentukan radikal bebas seperti superoksida. Dan poin selanjutnya itu adalah interpretasi fungsi fisiologi spekulatif. Saat ini belum ada konsensus yang kuat mengenai fungsi jalur alternatif sebagai luapan energi sebagai kondisi fisiologis. Lalu selanjutnya ada menggunakan jalur alternatif dalam kasus darurat. Ketersediaan ADP memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas jalur sitokrom dalam sel. Ketika kebutuhan energi meningkat, jalur sitokrom akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, jika kebutuhan energi terlalu tinggi, jalur alternatif akan ikut terlibat. Selanjutnya ada oksidasi NADH dalam kehadiran muatan tinggi. Oksidasi NADH adalah salah satu langkah penting dalam rantai transport elektron, sebuah proses metabolik yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui oksidasi nutrien. Proses ini terjadi di dalam mitokondria dan melibatkan beberapa kompleks enzim yang berperan dalam mentransfer elektron dari NADH ke oksigen, yang kemudian diuraikan menjadi air. Lalu ada proses oksidasi NADH yang meliputi pemberian elektron, transfer elektron, dan energi muatan energi tinggi. Lalu selanjutnya ada kelanjutan respirasi ketika aktivitas jalur sitokrom dibatasi. Jadi penghambatan jalur sitokrom itu ada inhibitor alami, di mana senyawa seperti cyanida, sulfida, dan karbon dioksida dapat menghambat jalur sitokrom, yang merupakan jalur utama respirasi sel. Yang kedua ada mutan genetik, di mana mutasi pada kompleks 1 dari rantai transfer elektron juga dapat menghambat jalur sitokrom. Lalu ada peran jalur alternatif sitokrom, di mana satu produksi energi. Ketika jalur sitokrom terhambat, jalur alternatif menjadi penting untuk menghasilkan energi, meskipun efisiensi produksinya lebih rendah. Selanjutnya ada adaptasi terhadap stres, di mana jalur alternatif membantu tanaman beradaptasi dengan kondisi stres seperti kekurangan oksigen, suhu rendah, dan paparan senyawa beracun. Dan terakhir ada perlindungan terhadap kerusakan oksidatif, di mana jalur alternatif membantu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas yang dihasilkan ketika jalur sitokrom terganggu. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi aktivitas jalur alternatif. Yang pertama ada kondisi lingkungan, di mana suhu rendah, kadar sulfida tinggi, dan kondisi anaerob dapat merangsang aktivitas jalur alternatif. Yang kedua ada ekspresi gen, di mana ekspresi gen yang mengkode enzim pada jalur alternatif dapat diinduksi oleh stres oksidatif. Lalu ada konsekuensi tidak adanya jalur alternatif seperti akumulasi produk fermentasi, di mana tanaman yang mengalami fermentasi yang dapat mengganggu metabolisme normal. Kedua ada kerusakan sel, di mana akumulasi radikal bebas dapat merusak komponen sel. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi itu berupa pemahaman yang lebih baik tentang regulasi respirasi pada tanaman dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.